Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemilik Desa Naru Barat yang melakukan aksi hari ini yang berkaitan dengan tuntutan adik-adik terhadap pelaksanaan dan pengelolaan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan yang berkaitan dengan tuntutan ini. Yang pertama, kami selaku direksi di PDAM ini mencoba menyampaikan, menjelaskan dengan tuntutan yang pertama, meminta PDAM agar mengaktifkan air setiap hari. PDAM sifatnya, fungsinya pelayanan. Kemudian jangankan setiap hari yang diinginkan oleh PDAM, mungkin over hari. Karena ada pelayanan dan ada bisnis PDAM. Yang kedua, PDAM agar segera memperbaiki bocoran. Teman-teman PDAM ini hampir setiap minggu, bahkan setiap hari, memperbaiki bocoran. Tetapi kadang-kadang masyarakat, apakah masyarakat pengguna atau pelanggan atau tidak, sering juga melakukan membocorkan pipa-pipa yang ada. Yang kadang-kadang teman-teman di PDAM ini, pejabat PDAM yang ada di Kecamatan Sapi sulit mendeteksi siapa pelakunya. Yang kemudian lagi, saya sebagai seorang magister teknik, saya menduga bahwa posisi jaringan utama pipa di jalan negara, karena airnya itu ada di Kaleo, sepertinya kalau saya melihat dengan kondisi kebocorannya itu, karena tempat kebocorannya bukan di tempat meluncurnya air, sehingga teman-teman PDAM ini mencoba memperbaiki, menggali, karena dalam pipanya lebih kurang paling dangkal itu 1,5 meter, 1,5 meter bahkan sampai 2 meter. Nah kemudian berkaitan dengan karena pipa jaringan itu berada di bawah badan jalan dan bahu jalan, kita seringkali dan kadang-kadang hampir setiap waktu diingatkan oleh balai jalan agar tidak sembarang menggali. Karena terus terang, PDAM belum memiliki alat untuk mendeteksi di mana tempat kebocoran pipa itu dengan dalamnya pipa itu. Kemudian yang ketiga, PDAM agar mengganti kerugian terhadap masyarakat karena kemacetan air. Kalau ada aturan atau regulasi seperti itu tentang ini dari adik-adik aksi, mungkin tidak dapat diserahkan ke saya, karena sepengetahuan saya para pelanggan dia dapat mencabut dirinya ketika pelayanan PDAM tidak sesuai atau tidak prima. Nah yang kedua, PDAM dapat mencabut sifatnya sementara ataupun tetap ketika pelanggan tidak membayar air. Kalau berkaitan dengan ganti rugi, sampai dengan hari ini sejak surat ini masuk, saya mencari-cari aturan dari regulasinya belum ketemu. Mungkin ada dari adik-adik. Jadi begini. Sebentar dulu. Yang kedua, kondisi PDAM hari ini dalam keadaan sakit. Kenapa sakit? Karena tahun 2016 ada bencana yang ada di wilayah kota, sehingga mempengaruhi
di cabang-cabang yang terutama yang ada di wilayah kabupaten. Nah, kemudian PDAM tidak disediakan oleh pemerintah biaya pemeliharaan maupun biaya operasional. PDAM hanya diberikan barang atau aset. Syukur-syukur aset itu baik. Tapi yang sering kita terima, aset yang diberikan oleh pemerintah, aset itu dalam keadaan busuk, bahkan dalam keadaan tidak aktif. Kemudian PDAM hari ini dengan kondisi sakitnya seperti ini, sejak tahun 2019 Perda penyertaan sebagai alat atau SIM PDAM sampai dengan hari ini lembaga legislatif sebagai yang membahas perda ini belum sampai dengan hari ini. Pemerintah eksekutif bersama dengan PDAM sudah mengajukan dan sudah menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk perda penyertaan. Tapi sampai dengan hari ini lembaga legislatif DPR belum membahas dengan itu. Nah, apa fungsi perda itu? Perda itu yang pertama, pemerintah karena PDAM ini melayani 2 wilayah pemerintahan. Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan atau hibah kepada PDAM melalui penyertaan modal sesuai dengan kemampuan daerah. Kemudian ayat berikutnya, PDAM dapat menerima pemberian atau hibah dari pihak lain. Nah, pada ayat kedua inilah yang ditunggu oleh pemerintahan kota sebagai untuk pengajuan PDAM kepada pemerintah. Karena PDAM ini dibentuk di atas undang-undang, bukan dibentuk di atas notaris. Jadi kesimpulannya, saya harap kepada teman-teman atau adik-adik aksi, ya mohon dibantu rakyat, mohon dibantu PDAM untuk merapatkan ke DPR. Jadi komisi terkait. Jadi karena memang ini jauh ya Ayahanda, saya batasi dulu. Ya, silakan. Saya batasi dulu. Begini Ayahanda, jadi yang namanya perusahaan ini perusahaan daerah. Jadi perusahaan ini daerah ini disediakan modal. Ini ada ini pemutusan modal aturan perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bima nomor 2 tahun 2009 tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Bima. Dan atas hal ini saya baca juga PDAM Kabupaten Bima ini diberikan penyertaan modal ya sebesar 4 miliar lebih. Ini. Kapan itu? Nah, kapan itu? Dibaca aja. Ya, dibaca aja dulu. Maksudnya Ini kalau pertanyaannya khusus, kapan? ini itu- khusus, Ya, ini baca, khusus baca. 2015, 2016, 2019. Nah pertanyaan sekarang, pipa ini sudah rusak sudah zaman dahulu Pak. Tuh. Sudah zaman dulu. Bahkan infrastruktur di desa saya itu sudah rusak akibat ini. Ya, baik. Itu makanya ini di mana mata daripada PDAM Kota Bima ini. Saya sebagai organisasi kecil ini, saya punya bidang-bidang tersendiri. Ada bidang pemberdayaan dan lain sebagainya. Di mana bidang dari lokasi itu sendiri, dari PDAM yang mengutus anggotanya untuk melihat situasi yang ada di lapangan. Itu masalah sudah lama Pak. Gitu loh. Ini perusahaan daerah ini perusahaan yang mengacu terhadap air bersih Pak. Ya, itu salah satu yang saya penting. Berbicara air bersih tidak boleh kotor. Nah, dengan munculnya air pipa yang bocor ini, jangan sampai Kontaminasi airnya. Iya, pada saat ini sudah lama Pak. Virus sudah keliaran di mana-mana. Betul. Itu yang kita tahu. Nah, pertanyaan sekarang, tidak ada muncul kesadaran dari PDAM untuk merealisasikan itu. Bahkan ada informasi saya dapatkan di lapangan kemarin, bahwasanya ada temuan saya, ada laporan di saya masyarakat, bahwasanya ada oknum yang meminta uang Pungli, untuk pungli untuk meminta uang terhadap masyarakat untuk diperbaiki. Untuk pemeliharaan pipa. Iya, ini kan Ini ada konyol. potensi khusus ini Pak. Ini kok konyol.
Karena memang ya masyarakat itu membayar, Pak. Membayar air itu. Ketika dibayar, maka fasilitas itu harus memadai. Nah, ketika macet, maka ada air mobil apa namanya? Septic tank. Mobil tangki untuk membawa air di tiap-tiap rumah. Lalu kenapa tidak ada hari ini, Pak? Betul. Bukan Oke, sama sini ke Pak Direktur ya. Pak Direktur. Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi menyangkut wabarakatuh. rakyat lokasi yang saya di Sampaikan. Kecamatan Sapte maupun Kabupaten ini, Pak. Siap, Pak. Terima kasih pada Pak Kapolsek dan seluruh jajarannya dari institusi kepolisian dan teman-teman semuanya masyarakat Kabupaten Kota. Jadi ini bukan masalah sepele.